Jadi gini teman-teman, gini Bang mau saya terangkan dikit nggak? Ya, terangkan dasarnya Beb. Jadi yang ngerti Bang Maufur Rahman nggak jadi murtad dia. lanjut. Jadi gini Bang Mauf, Nabi Isa menciptakan, meniup tanah lalu hidup, menghalal haramkan. Ini kalau kita lihat secara garis besar atau secara letterlex dulu, itu adalah haknya Allah semua, kan gitu. Iya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena adanya sistem pewahyuan yang berbeda, Bang Mauf. Pewahyuan Allah ke Nabi Isa bukan seperti pewahyuan kepada Muhammad dan Musa. Kalau ke Nabi Musa, dia berbicara langsung kepada Musa, kan? Iya. Kan gitu. Oke, pewahyuannya seperti itu. Kalau kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Setuju? Iya, memang seperti itu. Oke. Kalau Nabi Isa seperti apa? Ya sama seperti Nabi Muhammad. Lain. Pakai Jibril. Apa lainnya? Waduh. Oke. Nabi Isa ketika bayi baru lahir, dia telah mendapatkan Alkitab. Baru lahir masa ada Jibril di situ. Ketika lahir mengatakan ini Abdullah atani Alkitab. Oke. Kitab ini maksudnya apa? Alkitab. Ada Injil. risalah dan nubuah yang sudah dia terima di dirinya. Sistemnya diberikan secara cuma-cuma, bleng langsung ke dirinya. Itu disampaikan ketika dia lahir. Oke, saya jawab Bahasa ya. Gampangnya, bentar. Bahasa gampangnya sudah diinstal di dirinya. Bukan melalui malaikat dan bukan melalui bincang-bincang langsung dengan Allah. Oke, saya kejar gini murtad. Sebentar Bang, sebentar. Maknanya apa? Ketika Nabi Isa berbicara soal hukum-hukum, soal risalah, maknanya Allah yang sedang berbicara. Kalau Nabi Isa sedang menceritakan atau mengkonsepkan nubuah, hal-hal berita yang bukan hukum, itu maknanya Allah yang sedang berbicara. Seperti halnya Al-Quran. Al-Quran seperti halnya Allah sedang berbicara kepada kita. Kertas dan bahasa itu sebagai wadah. Manusianya Nabi Isa sebagai wadah. Perbandingannya seperti itu. Jadi ketika Nabi Isa berkata, maknanya Allah yang sedang berkata. Tapi kalau kita, ketika risalah sedang berkata, maknanya Al-Quran berkata, maknanya Allah yang sedang berkata. Seperti itu. Mau dalam artian kan dikatakan tadi bahwasanya ketika Nabi Isa itu waktu bayi diberikan Alkitab. Menurut kau itu Alkitab itu hadir di waktu bayi atau dia akan hadir di masa mendatang? Telah diberi. Fiilnya mati. Ya, telah diberi. Oke. Saya jelaskan di sini ya, ketika Allah itu akan memastikan sesuatu yang terjadi di masa depan, dia pun memakai kata fiil madi. Itu kalau atau Allah yang sudah. Kalau Nabi Isa nggak seperti itu. Ya, kalau gimana? Seperti itu. Ya gimana? Iya, ketika Nabi Isa lahir, dia mengatakan gini, aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku Alkitab dan menjadikanku sebagai nabi, dan telah menjadikanku sebagai nabi. Ya, apa maksudnya? Maksudnya ketika dia lahir, dia sudah menjadi rasul dan nabi. Risalah sudah di dirinya, nubuah sudah di dirinya. Tidak ada lagi Jibril naik turun, atau nggak ada lagi percakapan antara Allah dan Nabi Isa. Sistemnya dari lahir sudah diberikan semua.
Terus Alkitab itu? Alkitab adalah konsep yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Yang di Alkitab terdapat muhkamat dan mutasyabih. Maknanya bukan di Alkitab berupa itu buku. ada, bukan buku. Yaitu penafsiran namanya. Kok penafsiran? Emangnya Nabi Isa Coba jelaskan di mana Alkitab itu membicarakan suatu konsep. Mungkin gini Beb, enaknya Beb. Oke. Gak pernah loh dikatakan kasih gini, ayatnya. Beb. Mungkin gini Beb. Musa menerima Alkitab, Nabi Muhammad menerima Alkitab, ayatnya yang ditunjuk Beb. Misalnya wa'ataniya Musa Alkitab gitu loh Bang Ma'fur Roman. Gak ada dikatakan wa'ataniya Musa Taurat, bener ya Beb ya? Iya. Gitu. Gini loh Trud ya, gini loh. Ketika di Al-Quran itu memakai fi'il madi, itu bukan berarti Isa itu setelah diberikan atau itu kalau diberikan Allah pada saat waktu itu. Itu kalau Allahnya yang sedang berkata, konsepnya ada yang seperti itu. Ya, ntar ya saya jelaskan. Contoh, ketika Allah membicarakan tentang akhirat, tentang masa depan, tentang kehidupan sesudah kematian, itu juga memakai fi'il madi. Artinya apa? Artinya ini hal, ini kisah apa yang diceritakan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Itu yang berkata Allah atau makhluknya? Ya Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah menceritakan, ini yang berkata Nabi Isanya. Waqala, dia berkata ketika itu, aku telah diberi Alkitab. Bukan akan diberikan. Nabi Isa berkata kepada umatnya atau kaumnya di saat itu, wahai kaumku, saya telah diberi Alkitab dan saya telah dijadikan nabi. Padahal dia masih kecil, baru bayi pada kenabian dan kerasulan, nubuah dan risalah itu sudah di dirinya ketika dia lahir, bahkan sejak di kandungan, karena ruh itu diberikan pada waktu di kandungan, makrifat itu. Jadi sistem pewahyuannya bukan pakai Jibril, bukan Allah ngomong langsung, bahasa gampangnya sudah di dirinya semua. Makanya markas keberagaman orang Kristen bukan di kitab Injil, tapi di dirinya Nabi Isa sendiri. Karena dia itu sendiri risalah dan nubuah tadi. Makanya kalau kita baca di Bible, aku katakan kepadamu, aku katakan kepadamu, aku katakan aku terus. Kalau Nabi Muhammad, tapi Quran enggak gitu. Quran enggak gitu ya, Beb? Kalau Nabi Musa pun enggak gitu di Taurat. Beginilah firman Tuhan. Karena dia mendengar kemudian menyampaikan. Kalau Nabi Muhammad katakan. Katakanlah wahai Muhammad, bla 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 bla. Oh, banyak gitu ya, katakan ya, gitu ya. Katakanlah. Tapi kalau Nabi Isa sistemnya enggak seperti itu. Aku katakan kepadamu. Oh, ngerti ilmu nih. Iya. Guru saya ini hampir murtad. Jadi guru saya aja hampir murtad. Jadi banyak belajar saya. Iya. Ya jangan cuma lah dijadikan guru lah. Hampir murtad lah, yang jauh lebih bagus ilmunya. Bro servis jangan murtad, tapi kita ini kan mewakili mentor-mentor seluruh Indonesia. Ya. Nah, kita makanya ajar. Ini Bang, bentar saya harus tambahin. Ketika Nabi Isa menghalal haramkan dengan bahasa aku, tapi tidak luput dibuka ayatnya dari kalimat aku Rasul dulu, ada risalahnya dulu. Dia bawa kerasulannya dulu, karena Rasul itu, risalah itu yang soal halal haram. Ayat 49-nya itu loh, Bang Trud ya? Iya, awal Rasulan ila Bani Israil. Itu awalnya ya. Rasulnya dulu yang dibawa. Betul. Iya. Wa Rasulan ila Bani Israil. Israil. Menghidupkan orang mati, penyakit sopa.
Ngerti. Makanya saya itu menjelaskan Iya, itu iya, lanjut. gini, Beb. Apa? Ya dia ini gambaran Allah di muka bumi, itu aja. Saya udah nggak bisa lagi ngomong udah. Tapi bukan Allah, dia itu gambaran gitu loh. Makanya ibaratnya gini loh, ini secara mikir bodohnya ya. Saya ini bawa HP, ada suara, dan yang bersuara ini sang sumber sebenarnya. Betul. Terus Jadi orang-orang murid-muridnya itu dulu belum ngeh soal itu, nggak semuanya ngeh soal itu. betul. Ada kisahnya. Ibaratnya ini wah sesat ini, mengaku sebagai Allah ini gitu kan, ibaratnya gitu loh ya. Sesat ini Menghujat orang dipikir. mengaku sebagai Allah ini kan ibaratnya begitu ya. Dianggapnya seperti itu, padahal Iya. sistem pewahyuannya emang seperti itu. Makanya Memang ada seperti kalimat itu di dia. Bible, telah kusampaikan segala firman yang kau berikan. Selamat siang. Iya, Yang- selamat siang. Betul bro Murtad. Salah satu Bartalmai yang didakwah ke Armenia, dia matinya dikuliti kan. Nah dia bilang, kok kau tahu tentang saya? Padahal baru ketemu. Guru, kok kau tahu tentang saya gitu? Baru satu kali lihat. Lanjut. Dia juga bisa baca isi hati orang ya, ceritanya di Alkitab itu kan. Nabi Yusuf Ya. juga kayak gitu ada. Oh, dia ceritanya kayak bisa gitu. juga ya mentakwil. Nabi Yusuf bisa mentakwil. Bukan, Benar-benar. sebelum mentakwil dia memberikan juga? ayat dulu. Kalau nggak salah ada itu. Aku bernarasi sebentar boleh enggak? Tapi aku Boleh, Kristen. boleh. Monggo. Monggo. Gini, aku salut sama bro hampir murtad ini. Kok tahu penjelasannya? Memang benar bro gini. Injil itu sebenarnya Yesus itu sendiri loh bro di kami. Tapi kalau ada tambahan tulisan kata kitab Injil, itulah 1 Yohanes 1 itu kesaksian murid-murid Yesus menuliskan tentang dia gitu. Itulah kitab Injil. Tapi kalau Injil itu artinya kan kabar baik. Yesus itu sendiri sebenarnya Injil itu. Kok kamu tahu sih bro? Karena belajar Quran hampir murtad ini Bang Binsar. Dan paham. Penjelasannya gitu loh. Kalau yang nggak Konsep paham- kami itu juga seperti itu. Kalau Seperti yang kalian jelaskan sih, Juma saya kan, ini kalau gitu. Juma kan kayak Quran gitu. seperti itu, Oh. Bang Binsar. Yang dijelasin Quran seperti itu. Betul Bang Binsar. Cuma banyak itu dewa-dewa yang jelasin merusak Al-Quran. Dewa-dewa. Ya, contohnya nggak usah disebut lah nanti. nanti Gitu dong bro. Makanya jangan murtad, tetap. Pak, jangan ganti KTP Pak. Jangan. Aku mulai ini jadi senang nih kalau membahas Al-Quran nih teman-teman ini. Jadi pengen belajar Al-Quran malah kalau kalian menjelaskan seperti ini cara Al-Qurannya gitu loh. Isa itu siapa nanti, Muhammad itu siapa gitu-gitu. Keren sih. Mantap bro. Itu temanmu bro. Anak comel. Itu temanmu tuh. Makanya dia jadi pengejawantahan Allah di hari kiamat karena sistem pewahyuannya dia sudah terima semua itu secara komprehensif. Bang Panan, saya mau tanya Bang Panan. Kalaulah tentang kerasulan, tentang kata Rasul, artinya ketika dia tidak diberi alif lam di belakangnya, artinya bisa nggak kita katakan dia itu berdiri sebagai manusia biasa, tapi tetap utusan. Ketika ditambahkan alif lam, dia membawakan sang yang murni tadi gitu. Bisa nggak dikatakan begitu, Bang Panan? Karena saya pikiran saya, setiap kita itu adalah utusan gitu loh Bang Panan. Setiap siapapun lahir itu utusan. Ya. Karena bagi pemahaman saya, bukan Tuhan yang minta dikenali, tapi Tuhan mengenali dirinya sendiri gitu loh. Bukan Allah itu Ya, yang minta itu dikenali, tapi Setuju, dia Bang. yang Itu minta secara dikenali. dimensi Tuhan emang seperti itu, Bang. Saya katakan dimensi Tuhan. Kalau dari Tuhan ke kita emang kayak gitu adanya. Tapi kalau dari kita ke dia lain, karena kita terkungkum dengan ruang dan waktu. Kalau dimensi Oke. dari dia ke kita di luar itu. Seperti halnya, tapi kata Rasul, irsal, mengirim, mengutus itu di Al-Quran juga kadang umum, Bang. Kita harus lihat konteksnya. malaikat bisa jadi rasul ya, Beb ya. Kenapa? Malaikat juga dikatakan Iya, rasul malaikat juga dikatakan diksinya. Rasul. Benar, cuman bukan membawa Hukum. risalah dia.
Ngerti, paham. Ya. Paham. Makanya Beb, yang dikatakan Alkitab pun Beb bukan berarti ini enggak Beb bisa merujuk kepada Quran atau saya gini loh Beb ya, nanti kita kaji lebih dalam lah ya. Saat dikatakan diksi Alkitab disematkan kepada Rasul, saya setuju pewahyuan. Tapi saat diksi Alkitab berdiri sendiri, kalau saya mikirnya kok merujuk kepada ini ya, Al-Quran ya. Tapi nanti aja Beb kita diskusi lagi. Misal begini ya Beb ya, wa ataniya Musal kitab, berarti Alkitab konsep pewahyuan kepada risalahnya Musa kan begitu. Kepada Musa benar. Betul. Nah, tapi kalau Alkitab yang berdiri sendiri tidak ada disematkan kepada Rasul, orang gitu kan, utusan, kok saya merujuknya kepada itu Al-Quran ya? Tergantung konteks kalimatnya juga Bang Trud. Iya. Tergantung konteks kalimatnya juga. Makanya kita utusan itu juga Allah setan pun diarsal kan, dikirim, diutus. Ya. Tapi maknanya bukan seperti itu. Benar. Ngerti. Makanya ya, harus lihat konteks juga, harus adil lah. Maksudnya harus adil dalam. Berarti sama aja kayak diksi kafir, munafik, jolim ya, tergantung konteks ayat ya. Konteks. Bukan Allah selain pun mengkafirkan dosa kita kan. Wa yukafirkan kum sayyiatikum. Bro Murtad sama Trud, artinya begini, artinya inilah memang mukjizat bagi kita, betul ya? Kalau ini terkoneksi. Ada buku sih namanya The Quran Paralelisasi. Aduh susah. itu memang persamaan. Jadi menurut saya hampir kita akui, dari Kristen juga mengakui, sering mengatakan 80%, 70% ada kesamaan gitu ya, tapi tidak sama, ada kesamaan. Nah itu menurut saya itu pesan yang memang buat kita. Jadi ini adalah warisan rohani atau wasiat ilahi yang luar biasa gitu loh. Cocok. Ya. Makanya di Bible pun kalau saya baca Bible saya bisa mengkotak-ngotakkan ini dirinya sendiri, ini risalahnya, ini kenabiannya, itu bisa seperti dia ngomong janganlah kehendakku, cawan ini apa itu, lupa saya ayat itu, dirinya sendiri itu pribadinya ketika dia berdoa itu kemanusiaan purenya gitu loh, bukan risalah dan nubuahnya di situ. Jadi saya bisa mengkotak-kotakkan ibarat Nabi Muhammad berkata tapi yang nggak ada hubungan dengan konsep kenabian, nubuah. Cuma berkata umum aja gitu ya. Iya. Nah ini kan Bro Hampir Murtad, setauku dulu ini belum ada. Nah, ini tanda apa ini ya? Akhir-akhir ini semakin gitu loh ya. Ini menarik dari dulu kita. Soalnya yang dipakai pemahaman orangnya terus Bang. Kita ini dari dulu belajar dari tafsirnya terus sampai Al-Qur'annya itu mahjur, ditinggalkan. Itu di surat Al-Furqan ayat 30 sudah ada itu. Itu perkataan Nabi Muhammad itu. Kola Nabi Muhammad kan Beb itu. Tapi Rasul, dimasukkan kalau Rasul, tapi dimasukkan ke Al-Qur'an. Maknanya gini, kita ini lebih fokus kepada tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau mau balik ke Al-Qur'an tadi, kita mau tadabbur ya, pelajari sedikit-sedikit, tafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain, ketemu itu. Makanya saya katakan markas keberagamaan teman Kristen itu di dirinya Nabi Isa. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad, markas keberagamaannya itu di Al-Quran, bukan di dirinya Nabi Muhammad. Makanya tidak ada ayat taatlah kepada Allah dan Nabi, nggak pernah ada. Hanya Rasul, hanya risalahnya. Rasul, benar. Risalahnya, kita Al-Qurannya bukan dirinya. Berarti di dalam Quran memang ada perkataan Nabi Muhammad ya Beb? Ada ya? Ada, tapi dimasukkan ke dalam Al-Quran gitu loh. Seperti berkata kepada Zaid itu. Baru mudeng nih. Oh gitu ya. Sama kayak perkataan Yesus tadi. Benar. Nah, kenapa sekarang faktanya umat Islam berbalik, markas keberagamaannya menjadi di kehidupannya Nabi dan para sahabat? Kita ini sekarang mayoritas
beragamanya kita, markasnya kita bukan di Al-Quran, tapi di kehidupan Nabi dan para sahabat. Mau mencontoh kehidupan Al-Masih dan Hawariyun, mau nyamain, nggak mau kalah nih. Mereka ada kola Yesus, perkataan Yesus, sini juga kola Rasul punya juga, nggak mau kalah. Oke. Itu di zaman Abbasiyah baru muncul itu. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.